Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Sepertinya ada yang kebingungan nih memilih wakil presidennya, walaupun dari segi pencapaiannya dia pun masih sebenarnya 70%. Tapi dia merasa bahwa sekarang dia kebingungan. Apakah nanti memilih dari kader partai atau ketua umum partai ataupun orang-orang yang dinilai membuat elektoralnya menjadi semakin tinggi, atau ada yang lain yang lebih sensitif lagi, memilih orang yang punya duit. Ya, mari kita bahas. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perpolitikan di Indonesia terkait masalah money politik, terkait masalah keuangan politik, keuangan pencapresan ya. Mari kita bahas bersama. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita mencalonkan sebagai seorang pemimpin, katakanlah dimulai dari kepemimpinan yang paling dasar, yaitu tingkat kepala desa ya. Jadi itu tidak serta-merta gratis ya, tapi butuh yang namanya uang untuk mengarungi samudera politik yang namanya kepala desa, pemilihan kepala desa. Itu kita tidak bisa mengatakan bahwa habisnya itu cuma ratusan juta, tidak. Bahkan itu MM-an, itu tingkat kepala desa. Dan setiap daerah, di daerah itu ada yang desa ini, ada desa ini, itu tingkat kemajuannya beda-beda, dan tingkat yang namanya pendapatan untuk kepala desanya beda-beda, karena cenderung mengikuti keadaan daerah tersebut. Bagi yang desanya di situ ramai, bagi yang desanya di situ memang tanahnya subur ataupun yang lain, itu tentu ada nilai plusnya untuk kepala desa ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak murah untuk berpolitik, apalagi kita menilik yang kemarin Anies katanya sampai hutang sampai 92 M ya, itu untuk mengarungi samudera politik yang namanya kemarin itu pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dan rame kemarin, sempat rame sampai yang diisu-isukan bisa memperpecah belah yang namanya persatuan ataupun memecah belah pertemanan, yang dulu teman bisa menjadi musuh seperti itu. Makanya kemarin Sandiaga Uno yang katanya itu dulu, bukan katanya ya, memang dulu itu wakilnya Anies Baswedan yang dipilih, karena menurut saya dari segi keuangan Sandiaga Uno ini ya melimpah ya, daripada Anies Baswedan itu jauh banget ya kalau dari kita menilik dari segi keuangan. Makanya tidak bisa dipungkiri dulu Anies Baswedan memilih Sandiaga Uno sebagai wakilnya ya, untuk menutupilah biaya-biaya yang akan dikeluarkan ketika mengarungi samudera politik di tingkat pencalonan gubernur. Dan akhirnya juga menang ya, akhirnya untuk Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini menang, dan masih menyisakan polemik masalah utang kemarin yang dibuka, karena memang kelihatannya Sandiaga Uno agak kecewa, mungkin ya agak kecewa, ada jelas, karena Anies Baswedan dari Partai Gerindra dicalonkan pada Gerindra, langsung nyelonong saja ya, langsung nyelonong ke Partai Nasdem dan tanpa pamit ya. Itu tidak ada ADK, kemarin sudah dibantu seperti ini ya. Siapa yang tidak hatinya tidak enak, siapa yang tidak merasa yang namanya jengkel ya, kalau itu semua terjadi pada diri Anda. Pikirkan dulu aja seperti itu. Jadi
Eh, kalau kita membahas ini kan Anies Baswedan eh, ke depan ini kan akan mencalonkan menjadi presiden, dan wakilnya ini masih galau ya, apakah memilih dari ketua umumnya, apakah memilih dari partai kader partai yang memiliki elektoral lumayan tinggi, atau memilih orang yang mempunyai uang lagi ya. Kita tidak tahu, yang jelas ini masih masa penggodokan. Apakah Anies nanti memilih AHY atau memilih yang lain katakanlah Khofifah, ataupun memilih yang lainnya yang punya duit. Nggak bisa pungkiri ya, itu akan bisa terjadi ya. Kalau menurut saya itu sesuai, semuanya tergantung ya, tergantung suasana politik saat itu. Kita bisa kembali flashback ke tahun 2019. Mengapa saat itu Jokowi itu memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin? Kenapa? Ini ya, ini merupakan salah satu strategi ya, strategi untuk memenangkan sebuah drama pilpres saat itu, karena memang saat itu isu-isu tentang agama ya itu sangat santer sekali ya, sangat memecah belah sekali tentang, karena semuanya yang merujuk pada pemilihan gubernur DKI Jakarta kemarin yang dinodai dengan politik-politik identitas seperti itu ya. Itu terjadi, yang jelas terjadi seperti itu. Jadi kenapa tahun 2019 itu akhirnya dalam waktu yang agak singkat Jokowi akhirnya memilih Marwah ya, biar kondisinya bisa normal ya, akhirnya menang seperti itu ya, akhirnya menang juga. Dan ini dalam kondisi seperti ini nanti apakah Anies itu akan memilih orang yang berduit atau orang yang berelektoral ataupun orang yang dari ketua umum partai? Nah, itu nanti ya tergantung Anies Baswedan, kondisi kejiwaannya bagaimana nanti, kondisi suasana dirinya bagaimana, apakah dia punya uang atau tidak, atau apakah dia membutuhkan yang lebih lagi, yaitu masalah elektoral yang bisa mengangkatnya di daerah-daerah yang di situ minus Anies. Ya, katakanlah di Jawa Tengah dan Jawa Timur kan Anies minus banget ya, tidak ada yang mendukung. Walaupun mendukung ya cuma berapa persen ya, tetap ada ya, ya tapi minoritas. Ya kita tahu ya, daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kan salah satu basicnya pendukung Jokowi ya. Nah, ketika nanti pengalihan ya, kekuasaan Jokowi selesai, yang kelihatannya dekat dengan Jokowi dan yang dicalonkan ataupun di-endorse oleh Jokowi itu yang paling besar ya menurut saya adalah Prabowo. Yang kedua Ganjar Pranowo. Anies tidak pernah disebut sama sekali. AHY ada disebut kemarin karena ikut dalam satu forum ya, kalau nggak disebut malah ngambek nanti ya, seperti itulah ya. Ya seharusnya ya kayak memberikan apa ya, secercah harapan lah kalau sedikit disebut ya, seperti itu ya, biar AHY itu semakin semangat untuk memacu kudanya. Jadi kudanya itu sekarang lagi berada di halamannya dan dia lagi semangat lembek ya, agar kudanya itu semangat lagi, semangat lagi. Maka kemarin dapat suntikan semangat dari Jokowi, dan ya jawabannya ya seperti itu. Dan bagaimana kalau dengan Anies? Ya, Anies perkiraan saya akan memilih orang yang memiliki modal yang lebih besar, karena dia sudah punya utang 92 juta, mau utang lagi, ataupun kalau ada dari partai itu membayar biaya politik ya alhamdulillah, tapi kemungkinan besar
dan lebih milih orang yang punya modal seperti kelihatannya. Ya kita tunggu saja, semoga yang semuanya lebih baik. Terima kasih pandangan sekilas dari polemik yang terjadi pada hari ini terkait masalah kegalauan Anies Baswedan. Ya kita tidak usah terlalu lihat yang kelihatannya ya seperti itu yang akan dia. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.